Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai acara pemeriksaan perkara pidana. Acara pemeriksaan pada perkara pidana terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, acara pemeriksaan biasa, terdapat dalam pasal 152 sampai dengan pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua yaitu acara pemeriksaan singkat, terdapat dalam pasal 203 sampai dengan 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga yaitu acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan ini biasanya berlaku untuk pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, yaitu yang terdapat dalam pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tahapan dari acara pemeriksaan biasa yaitu dimulai dari surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili, kemudian surat penetapan hari sidang, selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan perkara. Pada acara pemeriksaan biasa, proses pemeriksaan perkara dimulai dari pembacaan surat dakwaan, kemudian eksepsi atau keberatan dari terdakwa, kemudian masuk pada tahap pembuktian, yaitu didengarnya keterangan saksi, keterangan ahli, diperiksanya alat bukti surat, dan didengarnya keterangan terdakwa. Selanjutnya, pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, atas tuntutan tersebut, terdakwa dapat mengajukan pledoi atau pembelaan. Kemudian, jaksa penuntut umum memberikan jawaban atas pledoi dari terdakwa atau disebut juga dengan replik. Selanjutnya, terdakwa memberikan jawaban atas replik dari jaksa penuntut umum atau disebut juga dengan duplik. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kemudian, atas putusan tersebut, terpidana atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum atau disebut juga dengan banding. Jenis acara pemeriksaan selanjutnya yaitu acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat biasanya berlaku untuk perkara yang sangat mudah pemeriksaan tentang pembuktian dan penerapan hukumnya, serta hukumannya tidak lebih berat dari 1 tahun penjara. Dalam hal ini, penuntut umum dapat mengajukan langsung ke dalam persidangan hakim. Adapun alur dari pemeriksaan singkat adalah seperti berikut ini. Pertama, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan. Kemudian, penuntut umum menjawab segala pertanyaan dan memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. Kemudian ketentuannya, pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari. Jika dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. Ketentuan selanjutnya yaitu guna kepentingan pembelaan, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 hari. Alur selanjutnya yaitu putusan dicatat dalam berita acara sidang. Kemudian, hakim memberikan surat yang memuat amar putusan. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. Jenis acara pemeriksaan selanjutnya yaitu acara pemeriksaan cepat. Jenis acara pemeriksaan ini berlaku untuk perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Pelimpahan perkara dengan acara cepat pada tindak pidana ringan maupun pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum.
Adapun alur dari pemeriksaan cepat ini dimulai dari penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan, dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik. Kemudian catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Selanjutnya, panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta apa yang didakwakan kepadanya. Kemudian, saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu. Selanjutnya, putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara, dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Selanjutnya, mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Kemudian, bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Perbedaan acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pada pemeriksaan dengan acara biasa, diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim 3 orang, tahapan penanganan sengketa, prosedur dismisal, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk akhir yaitu putusan atau vonis. Sedangkan dalam pemeriksaan dengan acara cepat, dilakukan karena kepentingan mendesak dengan hakim tunggal. Dalam hal permohonan dikabulkan, pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Bentuk akhirnya yaitu putusan atau vonis. Dan sedangkan pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Penundaan pelaksanaan tata usaha negara tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Bentuk akhirnya yaitu penetapan. Baik teman-teman, sekian pembahasan tentang acara pemeriksaan perkara pidana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.